Nah, saya bilang teman-teman, ya kamu jangan mancing presiden ngamuk. Yang keluar nanti adalah militernya dia. Karena ada orang-orang yang kaget dengan model Presiden Prabowo yang arahnya sedikit dianggap orang otoritarian. Ya, tapi menurut saya selalu bilang Bapak Presiden Prabowo ini kalau mau diklasifikasikan tuh saya sebut sebagai benevolent dictators, business-like, tata kelola global yang dikendalikan oleh IMF, World Bank, dan lain-lain, dirubah oleh presiden menjadi komunal, menjadi sosialistik, menjadi kelompok yang gotong royong. Yang itu kemudian orang mengenal sekarang Koperasi Merah Putih. Ada tekanan dunia yang memang sekarang ketika Donald Trump berkuasa, seluruh dunia ini berubah menjadi dia nasional interestnya itu nomor satu. Lihat dari seluruh dunia, ya mau Prancis, mau Rusia, mau apa segala itu. Nah, Prabowo yang masuk di agenda yang alhamdulillah kalau dulu kita, misalkan kita ribut soal nikel, kita nggak bisa ngelawan karena diperkarakan di WTO. Kita mau buat dulu zaman Habibie mobil lokal dalam negeri, nggak bisa ngelawan karena ada WTO dan lain-lain. Jadi rejim globalisme ini untung juga karena ada Donald Trump hancur pora-poranda. Kesempatan buat Presiden Prabowo melihat itu sebagai momentum jangka pendek. Nah, buruh ini sekian lama tertindas, dia daya belinya rendah. Kenapa? Karena upahnya kecil. Persoalan upah kenapa kecil tadi ada dua. Satu, tata kelola. Yang kedua, karena memang owner ini memang greedy, rakus. Iya kan? Dia pengen untungnya gede. Nah, dengan Prabowo dinaikin 6,5%. Dan itu konsisten tahun berikutnya. Orang bilang, ini pas Pak Presiden cuma nyogok aja nih. Presiden salah mengucap satu kalimat saja itu bisa menimbulkan masalah berhari-hari. Misal londo iring. Ya, nggak ada yang salah di situ. Di mana salahnya? Londo iring itu kan memang suatu konsep, suatu istilah terhadap orang-orang yang dulu bangsa Indonesia yang menjadi antek Belanda. Ya, jadi marsusi, jadi serdadu-serdadu Belanda. Dan itu kan maksudnya kan mengatakan bahwa masih banyak antek-antek asing di Indonesia. Nah, tema kita malam ini ringan-ringan aja, Bang. Tapi karena mau menjelang 2 tahun kekuasaan Presiden Prabowo Subianto, maka tentunya kelompok pemikir strategi, kelompok-kelompok yang intensif melihat arah negara ini ingin juga abang bertiga bicara hal-hal yang fundamental. Karena orang udah capek, Bang, kalau soal isu-isu kecil. Jadi pertanyaan dasarnya, ke arah mana konsolidasi apa yang diklaim sebagai Prabowo ekonomi kerakyatan. Tampak yang muncul di permukaan kebijakan koperasi, sekolah rakyat, MBG. Tetapi gangguan ini juga banyak, tidak percaya. Sementara Presiden sudah menunjukkan keyakinan politiknya. Problem masalah ini ada di oligarki. Mestinya kan oposisi, kawan-kawan kritis yang punya agenda sama dengan Presiden tidak lagi berecoki. Nah, ini ada sumbatan, Bang. Sebagai ketua Grid Institute yang memetakan isu-isu strategi. Bagaimana melanggengkan niat baik Presiden ini dalam kerangka konsolidasi strategi nasional. Silakan, Bang. Intinya ini memang kebenaran itu harus disebarkan, iya kan? Pak Prabowo ini kalau saya berkali-kali mengatakan di Indonesia ini cuma 2 presiden yang dia itu bisa kita ukur, ya. Dia itu melakukan gerakan-gerakan yang revolusioner. Yang satu namanya Soekarno, satu namanya Prabowo Subianto. Orang berpikir kalau saya ngomong seperti ini, itu nggak punya dasar, nggak bisa. Ketika Ray Dalio mengatakan Presiden Prabowo seperti Deng Xiaoping, saya mengatakan itu dia seperti tapi sebaliknya. Ketika Deng Xiaoping di Cina, ya, mulai berkuasa, dia merubah paradigma purely komunis, sosialis, ya, dengan ciri yang utama adalah kehidupan komunal di desa-desa. Ini disebut dulu commune center. Itu
dirubah oleh Deng Xiaoping menjadi based on rumah tangga, household. Jadi dikasih persaingan di sana. Karena apa? Karena udah jenuh programnya Mao Zedong saat itu. Nah, Pak Prabowo ya membalikkan yang di Indonesia sebelumnya orang sudah percaya bahwa Indonesia harus dijalankan oleh free market, business like, tata kelola global yang dikendalikan oleh IMF, World Bank dan lain-lain, dirubah oleh presiden menjadi komunal, menjadi sosialistik, menjadi kelompok yang gotong royong. Yang itu kemudian orang mengenal sekarang Koperasi Merah Putih yang paling utama. Tapi sebenarnya di sisi lain itu adalah sebuah gerakan komunal itu. Gerakan komunal itu. Artinya rakyat itu masuk kepada pasal 33 Undang-Undang 45 di mana perekonomian Indonesia disusun berdasarkan ajas keluargaan, usaha bersama. Itu sesuai konstitusi kita. Nah, jadi presiden kita melakukan shifting. Nah, yang kedua, Ya. shifting paradigm. Yang kedua itu adalah ada tekanan dunia yang memang sekarang ketika Donald Trump berkuasa, seluruh dunia ini berubah menjadi dia nasional interestnya itu nomor satu. Lihat aja seluruh dunia. Ya, mau Prancis, mau Rusia, mau apa segala itu. Nah, Prabowo yang masuk di agenda yang alhamdulillah kalau dulu kita, misalkan kita ribut soal nikel, kita nggak bisa ngelawan karena diperkarakan di WTO. Kita mau buat dulu zaman Habibie mobil lokal dalam negeri, nggak bisa ngelawan karena ada WTO dan lain-lain. Jadi rejim globalisme ini untung juga karena ada Donald Trump hancur porak-poranda. Kesempatan buat Presiden Prabowo melihat itu sebagai momentum jangka pendek. Ya, walaupun Prabowo ini harusnya dia itu di balik nasionalismenya yang kuat, dia juga kan punya akar sebagai keluarga sosialis, ya, di mana bapaknya beliau adalah tokoh pendiri sosialis di Indonesia. Ambil aja dulu, Pak. Nah, maksud saya sebenarnya kalau memang Prabowo sudah ngalah dari yang dia dulu internasionali, sekarang karena dunia bergerak cepat ke arah national interest, dia sweet. Saya lihat, udahlah Indonesia dulu, selamatkan Indonesia. Itu. Nah, jadi menurut saya ya buat orang-orang yang kurang memahami ya bahwa Prabowo ini memang dia itu lebih cenderung ke arah sosialistik, pro rakyat, kemudian nasionalistik, tidak mengambil keuntungan pribadi, tidak ada keraguan buat kita untuk mendukung dia. Nah, tapi sekarang tentu saja banyak orang-orang yang tidak suka. Ya kan, orang-orang yang tidak suka karena dia selama ini mapan dalam konsep-konsep neoliberalisme. Ya, karena neoliberalisme itu adalah konsep yang paling canggih daripada liberalisme, kapitalisme, di mana mereka yakin bahwa semua yang ngatur adalah market dan alokasi. Ya kan, itu mereka pasti marah dengan Prabowo yang mengendalikan di mana negara mengendalikan. Ya. Yang kedua, orang-orang oligarki hitam. Yang ketiga, Bang. Enggak, itu yang tadi, yang pertama dulu yang shifting kan. Yang kedua itu orang-orang yang marah. Ini bicara yang marah kan, yang tadi marah, kan ya. kita kenapa orang marah kan? Marah karena dia tuh selama ini menikmatin. Dia menikmatin Indonesia ini gampang dikeruk. Ya kan, oligarki hitam. Perampokan besar-besaran. Perampokan besar-besaran. Yang ketiga kita lihat misalkan negara tetangga. Ya, misalnya kayak seperti Singapura, ya, negara tetangga lainnya, Australia, Malaysia dengan skala yang lebih rendah dari Singapura, memang dapat keuntungan dari perdagangan internasional, di mana Indonesia ini disebut sebagai hinterland. Hinterland artinya orang yang pasok sumber daya, alam, apa segala melalui mereka dijual. Ini dikunci oleh presiden sekarang. Untuk apa? Untuk misalnya DSE, bagaimana keuntungannya itu berbagi antara kita dengan pedagang internasionalnya itu. Nah, inilah sebenarnya musuh-musuh yang kemudian karena ada orang-orang yang kaget dengan model Presiden Prabowo yang arahnya sedikit dianggap orang otoritarian, ya, tapi menurut saya selalu bilang Bapak Presiden Prabowo ini kalau mau diklasifikasikan itu saya sebut sebagai benevolent dictators. Ya kan, artinya orang seperti raja-raja yang baik hati lah. Dia memang Abang stop di situ. Oke. Karena itu poin menarik itu.
Kalau soal isu diktator ini pro kontra. Benevolent dikunci. Saya bisa tarung di konsepnya itu. Ya, Saya benevolent. akan gali abang di wilayah Ya, itu. oke. Karena Ya. ada beberapa rujukan juga ke pusat-pusat strategi seperti Amerika dan China. China. Tapi kalau saya lihat Bang, Oh. di semua panggung-panggung itu Bang Saganda orasinya sempurna, meyakinkan banyak pihak. Kemudian Bang Bursa, Kita ikut Bang dia. Jo secara operasional tegak lurus, bahkan sempat ribut dengan media-media yang dianggap sebagai pro kapitalis. No? Cuma begini Bang, ada ruang di mana orang-orang yang berpikir serius itu pingin untuk satu blueprint yang dibahasakan sederhana dan kemudian itu menghentak solidaritas rakyat. Apakah Grid Institute sudah punya itu semacam jargon? Ya kan kalau dulu Pak Harto kan konsolidasi pembangunan nasional. Berani nih enggak? Iya. Kira-kira untuk meyakinkan rakyat, keluarlah semangat pidato Prabowo Presiden. Oligarki no, koperasi yes. Dari situ kemudian mengurai bahwa instrumen ini Kalau orang sebenarnya kan harusnya gini ya. gimana tuh Bang? Para kritikus ya. Itu kan ada yang terbelah yang memang ngerti tapi oposisi memang. Mereka memang berseberangan. Yang saya bilang tadi kelompok-kelompok neoliberal kan. Ada orang yang memang belum ngerti karena memang dia jam terbang bacanya kurang. Kalau orang misalkan mencontoh yang kata Pak Bursa tadi tentang koperasi berkembang di negara-negara welfare state waktu itu. Ya itu kan memang itulah kemudian di sana orang mengenal dengan teori-teori ekonomi pasar sosial namanya, social market ekonomi. Ya kan, tapi orang ketika melihat perkembangan di Cina pasca Mao Zedong, Deng Xiaoping, orang kemudian memberi label state capitalism. Ya kan, kapitalisme yang dikendalikan oleh negara. Ya kan, jadi tadi kalau di dalam social market ekonomi itu, misalnya di Jerman, itu antara buruh dan majikan itu diatur dialognya untuk upah misalkan. Nah, tapi kita lihat misalkan Bapak Presiden kita ketika menaikkan upah buruh, teman saya waktu itu Jumhur Hidayat misalkan dia berharap kenaikan tuh 5% sebagai buruh ya tahun 2025 dan pengusaha berharap itu sekitar 2-3% kenaikan upah buruh karena mereka ngitungnya cuma dengan inflasi kan selama ini, bahkan di era sebelumnya zaman Jokowi itu cuma 1% rata-rata kenaikan upah buruh, tapi sama presiden kita dinaikin 6,5% di atas ekspektasi kaum buruh gitu loh. Ini yang saya sebut sebagai sosialistik. Jadi pikiran Bapak Presiden ini dia mengutamakan orang yang kalau bahasanya itu orang yang tertindas. Ya kan? Nah buruh ini sekian lama tertindas. Dia daya belinya rendah. Kenapa? Karena upahnya kecil. Persoalan upah kenapa kecil tadi ada dua. Satu, tata kelola. Yang kedua karena memang owner ini memang greedy, rakus. Iya kan? Dia pengen untungnya gede. Nah, dengan Prabowo dinaikin 6,5%. Dan itu konsisten tahun berikutnya orang bilang, ini pas Pak Presiden cuma nyogok aja nih buruh di tahun pertama. Nggak, tahun kedua konsisten kemarin rata-rata 6,5 sampai 7%. Jadi ini itu yang disebut state capitalism dan social market economy itu wrong, salah. Ini yang disebut state socialism. Gitu loh. Bisa nggak orang lihat tuh state socialism, state capitalism dan ini. Itu kan bahasa yang terlalu jauh di kelas menengah bawah kurang nangkap. Iya, Bisa Bang turunkan. maksudnya kalangan akademis. Saya kan kalau bicara di sini kan saya men-challenge kalangan akademis dong. Supaya mereka itu kepada murid-muridnya. Ya kan sampaikan kebenaran. Tapi itu khusus Ya kan? kajian sosiologi sehingga bangunan-bangunan kerangka itu bisa lebih komprehensif. Maksud saya gini, gimana? misal kita merujuk ke beberapa negara di Oman. Oman kan kita nggak kenal juga koperasi di Kuwait. Tapi yang ditangkap publik di Oman itu raja atau pemerintah mengatakan 80% bagi rakyat, investor 20%. Karena gitu. Iya. Kalimat pendek itu kemudian memberi efek. Hanya milik satu sumber daya minyak, efeknya kemana-mana. Loh, ini kalau Pak Prabowo kan lebih kacau lagi, lebih ngeri maksud saya. Coba bayangin Gojek itu. Saya mau masuk ke pertanyaan paling inti. Ini Gojek. Sebentar Pak. Bisa nggak saya bandingkan nih? Boleh, silakan. Uber di Belanda, saya baru pulang dari Belanda. Uber, ya. Kalau saya naik Uber, saya tanya ini, kamu dapat berapa?
Dia bilang kita dipotong 40%. Uber di Belanda nih. Di Indonesia presiden tentukan 8%. Coba. 40% dipotong tuh Uber di Belanda. Di sini 8%. Dan presiden sudah menghitung itu bahwa ini tetap win-win. Karena apa? Karena orang-orang yang punya aplikasi, apakah Gojek apa segala, ternyata mereka itu sudah menggandakan keuntungan melalui fintech mereka. Yang mulanya itu adalah menggunakan keringatnya ojek-ojek ini gitu loh. Ini presiden berkeadilan. Dia tahu, ya dia juga biasa di luar negeri. Cerita saya pasti beliau tahu dong bahwa driver Uber di Belanda atau model Gojek di Gokar gitu, itu 40% itu dipotong. Di sini 8% sama presiden, pokoknya 8%. Nggak boleh kalian ini menyiksa ojol-ojol nih. Lu mau lihat presiden yang mana? Yang coba ini orang presiden dia sangat cinta sama rakyatnya. Terus kita tiba-tiba aktivis merasa, diktator ini lo ketemu gini orang baik hati daripada kayak Jokowi yang nggak jelas pura-pura baik taunya menindas ngapain? Makanya orang banyak yang di luar-luar ini mesti ketemu gua gitu loh. Iya. Ya kan? Maka di forum kecil ini dulu kita uji, abang punya keyakinan terhadap Presiden Prabowo dengan langkah-langkah tadi. Tapi saya selalu ingin membahasakan ini sederhana. Misal ketika berbicara koperasi itu ada faktor yang unggul. Kan bicara kapitalis. Sumber konsolidasi mereka lewat tambang emas. Oh, maksudnya ini bicara orang yang ini. Langsung masuk ke operasional teknis. Misal Presiden mengatakan 4.000 lebih sumber daya tambang-tambang yang mungkin bermasalah dikonsolidasi oleh negara. Itu mainan koperasi. Iya, Bang. Saya kan waktu saya ketemu Bapak Presiden tanggal 9 Januari. Abang ngomong itu enggak soal tunda, soal Beliau macam-macam. ada di situ. Saksinya. Saya minta pembebasan si Del Predo, ada saksinya beliau nih. Beliau kan dekat sama Presiden. Saya bilang Pak Presiden, Bapak berjanji bahwa minyak-minyak yang udah tua kayak di kampungnya beliau nih, sumur-sumur tua, tambang-tambang kayak di Halmahera Pak. Coba Halmahera Pak, ada perusahaan yang untung 60 triliun, ada yang untung 100 triliun. Tapi saya waktu ceramah di teman-teman HMI Universitas Herun ya di sana ya, itu Pak 1.000 orang kata mantan rektornya tidak bisa bayar uang SPP Pak. Saya bilang kenapa itu nggak dibagikan sama rakyat itu Pak, koperasi-koperasi. Nah Presiden bilang kita ini perlu bersabar terhadap itu karena kekuatan kita ini itu kan kekuatan yang masih juga merangkak juga. Kan nggak ada orang misalkan beliau ini melawan yang udah puluhan tahun dibebaskan kata Pak Bursa tadi, dibebaskan sewenang-wenang menguasain menjarah harta kita terus bisa kita usir begitu aja, nggak bisa. Tapi pidato mereka kan Pak Presiden terakhir yang di mana yang dia beliau ada orang tamu yang datang kemari udah kita baik-baik sebagai bangsa Indonesia kita kasih sekarang dia malah di koperasi di koperasi ya nipu kita, bawa semua dikeruk membagi kecil. Ini menurut saya takes time dan saya yakin niat beliau yang ini kalau insya Allah beliau bertahan sampai 2034, kalau bertahan maka kita mendapatkan kesempatan ruang lebih besar. Belum tentu kita menang juga lawan oligarki hitam, lawan orang-orang di luar negeri yang ingin mencaplok Indonesia karena ini VOC aja, kekayaan VOC itu ya selama dia di sini itu 6 triliun US dollar. Perusahaan terbesar di dunia yang pernah ada sepanjang sampai sekarang ini ya mungkin sampai kiamat juga itu VOC. Ya, Vereniging Oost-Indisch Companies itu cuman mengeruk dari kampung kamu awal-awalnya, ya kan, kampung ini akhirnya kemari ke Jawa. Itulah mereka tuh terbesar di dunia. Itu baru 30% daripada keuntungannya karena 30% disisakan di Hindia Belanda, Indonesia dibagi kepada investor 30%. Kita nih kaya raya. Kata Pak Presiden, sekarang saatnya yang dirampok-rampok itu kita kelola. Nah kalau ini 10 tahun berhasil Pak Presiden mengelola ini, maka ada kesempatan generasinya Faisal Assegaf ke depan. Ya kalau saya Pak Bursa udah tua nih, ntar lagi. Itu mudah-mudahan menikmatin gitu loh Indonesia yang elit, sejahtera dan bermartabat. Bagaimana Presiden membangun revolusi sementara Presiden salah mengucap satu kalimat saja itu bisa menimbulkan masalah berhari-hari. Misal londo iring.
Nggak ada yang salah di situ. Di mana salahnya? Londo Iring itu kan memang suatu konsep, suatu istilah terhadap orang-orang yang dulu bangsa Indonesia yang menjadi antek Belanda, ya jadi marsusi, jadi serdadu-serdadu Belanda, dan itu kan maksudnya kan mengatakan bahwa masih banyak antek-antek asing di Indonesia. Mental budak. Mental Buddha. Jadi nggak ada yang salah dari situ. Kalau kemudian orang di medsos-medsos itu mentertawakan itu apa segala, ini kan karena mereka memang ada kebencian aja. Yang saya bilang tadi kebenciannya ada dua. Satu kebencian karena ideologinya beda, karena mereka menikmatin kehidupan lama. Satu lagi memang karena dia terkipas, ya kan, dia tidak tahu, ya kan. Ini memang tugas yang berat dari divisi komunikasi. Kalau zaman dulu itu zaman dulu disebut divisi propagandanya presiden. Ini yang dari dulu memang ada problem, ya kan, menyampaikan pikiran-pikiran presiden itu, ya, untuk memang rakyat itu bisa secara masih bisa menerima. Tapi coba imajinasi ya buat orang-orang yang kenal saya dan Pak Bursa misalkan, yang kita itu udah puluhan tahun hidup di dunia yang idealismenya itu kita pertaruhkan. Ya 35 tahun saya lebih muda dari beliau ya. Maksudnya kita nggak ada cari keuntungan dari mendukung presiden ini, nggak ada. Pak Bursa nggak ada cari keuntungan dari ini. Saya masih lagi gini supaya orang tahu kita ini cuman bersekutu dengan yang idealis. Ya, saya kan dulu kan ditawari jadi jubirnya Jokowi. Ya, yang saya hampir masuk ke ruangan Pak Luhut dibawa oleh Ali Ngabalin. Kan akhirnya saya berpikir, saya repliki, nggak mungkin, saya nggak cocok dengan ini. Bukan Saya ekosistem. telepon dengan teman saya Pramono Anung yang waktu itu Menseskap, kan lo sama gue di istana dong. Itu masih hidup Pramono Anung. Artinya kita memang nggak, kalau nggak kompatibel buat saya itu saya nggak mau. Nah, saya kompatibel dengan pikiran-pikiran revolusionernya Prabowo Subianto, ya. Dan itu saya tadinya ragu ketika saya berpikir ini penggeserannya cuma penggeseran ke arah state capitalism. Tapi ini lebih jauh lagi beliau. Ini betul-betul revolusi karena perubahan struktur yang dia lakukan ini mengerikan buat orang yang belajar tentang political ekonomi. Ya, dengan menjadikan agen perubahan itu adalah koperasi, ya. Koperasi, ya, itu dengan yang dulunya adalah korporasi, ya, perusahaan-perusahaan itu gede-gede apa, sekarang jadikan kooperasi. Ini kan berarti kan kita perang ini, yang kecil itu mau dibesarin. Hanya memang supaya tidak ada chaotic di Indonesia, presiden mengunci dengan yang namanya Indonesia Incorporated kan gitu. Nah, ini sebenarnya untuk membuat harmoninya tetap ada. Tapi secara sejatinya ini secara struktural terjadi. Tapi kalau hambatan itu tekanannya semakin kuat, ada peluang nggak presiden Terguling. Bukan, presiden menggunakan cara-cara yang lebih keras lagi. Ya itu selalu pasti akan, kemungkinannya itu pasti ada. Maksudnya itu semua Cina itu kan tidak mungkin dia serta-merta bisa lompat keluar kalau dia juga tidak. Makanya saya Ada cara-cara itu dipakai nggak oleh teman-teman aktivis. Presiden ini, saya bilang benevolent, dia masih baik. Ya, contoh saya minta Del Prado dibebasin dengan kawan-kawan. Misal contoh aja sih, contoh buruh diakomodasi gila-gilaan, coba buruh itu ya, kepentingannya apa segala. Buruh kan sekarang udah kayak lebih tinggi dari pengusaha, kira-kira gitu ya, quote and quote ya misalkan. Nah ini kan kalau udah baik orang, ya kan, orang Jawa kan bilang ada ngalih ngamuk. Nah saya bilang teman-teman, ya kamu jangan mancing presiden ngamuk, yang keluar nanti adalah militernya dia. Sebagai mantan kombatan, dia sebagai panglima tertinggi Republik Indonesia, dia bisa secara total mengerahkan power. Bahasanya udah beda dong. Nah, sebelum dia arah ke sana, mending kita merayu beliau tuh menjadi kekuatan sipilian gitu loh, sebagai ketua partai, ketua ini Gerindra, mantan HKTI, mantan pencaksilat apa segala. Itu yang harus kita dorong beliau. Jangan dipancing-pancing. Kalau orang-orang ini mancing-mancing terus, yang menurut saya udah kebanyakan jadi fitnah, dan fitnahnya pribadi loh. Saya lihat tuh udah nggak suka, saya lihat orang-orang yang di medsos itu. Saya minum kopi dulu ini temanya panas sekali. Dia udah kirim the messenger. Jadi bukan lagi substansi pikiran Prabowo dibedah, ya kan? Tapi udah Prabowo dianggap demensia, Prabowo dianggap macam-macam lah yang dianggap dia secara personal diejek-ejek, ya kan, kakeknya dibilang sama Dipanegoro ini apa macam-macam gitu. Maksudnya jangan kesana dong, kita mau fair nih. Kalau kau memang jagoan, ya kan, bedah itu pikirannya Prabowo, hajar aja nggak apa-apa, tapi
substansi, jangan personal gitu loh. Takut saya Pak Prabowo-nya marah, saya nggak dekat sama Pak Presiden. Saya takut aja dia marah. Kalau dia marah dia bisa kerahkan power dia sebagai panglima tertinggi Tentara Republik Indonesia. Itu lebih bahaya karena orang-orang tuh nggak kayak saya sama Bursa. Saya sama Bursa kan udah 2 kali ditangkap tentara saya dulu. Orang nggak ngalamin, dia nggak sa. Dia langganan Intel yang 5 Keramat 5. Ya kan saya langganan di Sumatera 37. Coba orang-orang Bandung ngerti nggak Sumatera 37 tuh? Dari mulai dia Laksus, Bakostrannas, saya udah 2 kali masuk situ, di penjara di situ. Nah, itu kan jangan kejadian. Mumpung Bapak Presiden kita ini dia lama juga di dunia sipil dari tahun 2000 sampai 2000 berapa ngembangin partai apa. Itu harapan saya. Hati-hati kita gitu. Ngeri juga nih kalau dengar Bang Saganda kan. Separuh marah Pak Prabowo udah disampaikan nih sebenarnya. Iya. Ini sepakat rakyat bisa marah kalau mereka mengganggu kebijakan presiden yang pro rakyat. Yang saya yakin di kelompok buruh. Karena saya banyak interaksi dengan mereka. Dan saya kan ketua Dewan Syariah Serikat Buruh PPMI kan 98. Jadi saya tahu mereka tuh cinta benar sama Prabowo. Kita sudah sampai mendekat di ujung acara dan ada sedikit peluang untuk pertanyaan substansi, Bang. Iya. Kita punya harapan, rakyat punya harapan kepada Prabowo. Kita abaikan kelompok pengkritik. Tapi secara rasional, secara logis, publik dengan akal sehat juga mengevaluasi kinerja pemerintahan lebih khusus kabinet. Artinya pikiran besar Pak Prabowo tidak bisa dioperasikan. Kan tidak semua orang kayak Pak Jo yang sungguh-sungguh. Ada juga mereka barangkali dianggap sebagai beban. Ada kemungkinan nggak? Apa yang dimaksud revolusi itu dimulai dari manajemen di lingkaran presiden, merombak kabinet. Enggak, kalau soal itu kan gini, yang saya paling penting buat saya itu sebenarnya disebut dewan ideologis. Ya hampir semua itu misalkan baik Mao Zedong ya di Cina dulu atau di mana di Lenin atau di Vietnam atau apa misalkan atau kelompok-kelompok revolusioner lain mau di kelompok di Iran atau kelompok di mana itu selalu ada dewan ideologisnya. Yang ini sebenarnya memang Prabowo mungkin dia sedang mencari juga karena kan dalam 20 tahun pertarungan beliau untuk jadi presiden kan banyak juga pengkhianat-pengkhianat yang kabur dari dia kan itu nggak gampang buat orang senior beliau itu untuk wah ini mah orang ini dulu misalkan dulu dia dekat sama Rizal Ramli tapi udah meninggal misalnya kayak gitu. Yang lain-lain kan kita udah lihat karena mereka beliau udah senior sangat senior umurnya udah pada hilang gitu loh. Jadi kita memang berharap tetap semangat. Jadi saya sebut sebagai kesabaran revolusioner. Buat para teman-teman yang aktivis apa, kita harus punya kesabaran revolusioner untuk kita bisa mendukung Bapak Presiden itu apakah kita masuk dalam satu dewan ideologis atau dari luar kita tetap mendorong agar tema-tema ideologis seperti kita pada podcast hari ini, malam-malam saya datang ke tempat Bung Faisal kan supaya ada agenda-agenda ideologis. Nah, kesabaran ideologis ini kalau kita yakin itu memang takes time. Orang-orang yang nggak sabar, orang-orang reaksioner, memang selalu pengen cepat. Mana presiden mana hasilnya mana? Ya itu yang disebut tata kelola. Saya dari dulu yakin bahwa MBG itu pasti akan dikoreksi oleh presiden. Yakin coba lihat Great Institute kajian-kajian dia. Saya yakin satu hari pasti akan dikoreksi. Sering ngomong itu kan? Ya sering ngomong itu ya kan. Jadi presiden kita bukan presiden yang menutup mata dan telinga, enggak dong. Dia kan juga mengadjust. Oh ternyata orang yang dulu saya pikir ini amanah, ternyata tiba-tiba misalkan kurang amanah kan gitu kan. Tapi dia menangani ribuan isu ya kan dari politik, ekonomi, sosial. Jadi kadang-kadang yang kelupaan gitu loh. Tapi saya yakin dia akan benah. Saya lihat kan di mana-mana sedang berbenah dengan MBG ini sebagai pelajaran. Semua orang berbenah. Ya kan KDMP saya lihat dari jauh berbenah. Semua berbenah. Ya mudah-mudahan ini di tahun kedua nanti ini semua yang isu tata kelola. Ya jadi jangan isu paradigm ya. Isu paradigm perangnya sama neolib. Ya kan. Tapi isu tata kelola yang kepada pengamat-pengamat yang mengkritik tata kelola ya tunggu dong. Ya kan, mungkin tahun ketiga baru tata kelolanya nanti misalkan beliau nih ketua Apkasi kerjasama dengan ketua KDMP bisa sinergi saling ini misalnya gitu bisa ya kan? sekali. Ya bisa sekali. Bisa sekali. Ya, kan? Ya makanya saya bilang artinya ada Bisa, peluang. bisa masif Iya, kan? bisa masif Sekarang gitu. 16 Iya. desa akan Iya. pakai. Iya. Itu jadi saya yakin tuh kesabaran revolusioner.